Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni, agisni, agisni sari'an bi'izzatillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadail wal fawadil, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, semuanya yang hadir di malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan kiai kita, masyayikh kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Aparatur pemerintahan, Bapak Kadus yang sudah memberikan sambutan tadi awal, yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita doakan, sama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula kepada pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus lil khusus pada Bapak Sahibul Hajat, Bapak Cahyono beserta Ibu yang saya hormati, lebih-lebih kepada Ananda yang di khitan, Ananda Ginanjar Wisnu Kawirian. Saya ingat kayaknya mau balik cilik dulu tahun berapa ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya doakan, mudah-mudahan Ananda Ginanjar Wisnu Kawirian dijadikan oleh Allah putra yang saleh, Amin. taat kepada Allah dan Rasulnya, Amin. berbakti kepada ibu bapaknya, Amin. dan suatu saat bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Amin.
Suril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin rahimakumullah, kiainya sudah didoakan, aparatur pemerintahnya sudah didoakan, sahibal hajatnya sudah didoakan, bahkan Ananda Ginanjar, Wisnu Kawirian sudah didoakan. Hadirin ibu bapak semuanya ingin didoakan. Satu lagi ingin didoakan apa tidak? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Barokah. Amin. Barokah. Amin. Cepat beli sawah. Amin. Cepat naik ke Mekah Madinah. Amin. Sudah daftar belum? Belum. Kasihan ya. Dan mudah-mudahan Allah semuanya berkahi dalam kehidupannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Satu kali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam manusia suci, pengobat kolbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya jiwa, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Semuanya Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Cahyono beserta Ibu Tuti di malam ini mengadakan tasyakur bin nikmah, syukuran terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Syukurannya Bapak Cahyono mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya syukuran? Maaf Bapak Cahyono, sebentar sepintas saja dulu. Jadi cara syukuran terhadap nikmat Allah itu ada 3. Pertama, asyukru bil qalbi,
bersyukur dengan hati, bahwa yakini, pahami semua nikmat yang datang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum bin nikmatin faminallah. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa li rasulillah. Azka wa salati li rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah Wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka adi wa salami li rasulillah. Alhamdulillah. Ini Wisnu Kawiri yang asli apa? Diam terus ya, tidak apa-apa, nanti dilanjut. Berikan lagi sama Ustaz. Yang kedua, asyukru bil lisani, bersyukur dengan lisan, perbanyak kalimat thayyibah. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Alhamdulillahi rabbil Alamin. banyak duit, alhamdulillah. Banyak emas, padine ora panen, Alhamdulillah. tak mungkin. Parinya di sawan panen kok alhamdulillah, luar biasa. Jawabannya sabar. Barangkali tahun depan panennya bagus. Allahumma Amin. kok ternyata masih ndak bagus. Jawabannya Alhamdulillah. sabar. Jawabannya sabar. Ini ajaran agama begitu. Dikala dapat nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, asyukru bil arkani, syukur dengan amal perbuatan. Setelah kumpul nikmat dari Allah, nikmat itu tasarrufkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat ulama besar berkata, Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, i'lamu annahu la anja fi hadal yawm illa salas. Wahai orang-orang desa apa tadi nih? Desa Bantarjati, bahwa tidak akan pernah selamat di akhir zaman ini kecuali orang yang mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, al-istighfaru ana al-lail wa atrafan nahar. Orang-orang yang akan selamat dari akhir zaman ini adalah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah siang dan malam, malam dan siang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah wassadaqatu bisri wal ijhar. Orang yang akan selamat dari fitnah akhir zaman ini, yang kedua adalah orang yang rajin bersedekah secara terang-terangan atau secara diam-diam. Maaf, saya contohkan. Bu, lihat sini Bu. Ini kantong pesak di sini 1, 2, 3, 4, ada 4. Saya tanya dulu Bu, di sini ada uang 100.000, di sini ada uang 50.000, di sini ada uang 10.000, di sini ada uang 2.000. Pas ibu-ibu masuk majelis ada kotak diisikan yang berapa? 2.000. Kiai yang diisikan 2.000 buat bangun masjid, insya Allah 20 tahun gak akan pernah jadi itu masjid kalau ngisinya 2.000. Pintu surga itu terbuat dari emas. Lah, pintunya aja terbuat dari emas. Harga emas sekarang 1 gramnya berapa? Berapa? 500. 501 gram. Pintu sebesar itu ada berapa gram? Masa dibeli 2.000? Nggak mungkin. Maka sebaiknya dikala ada keropak lewat yang diisi berapa? Yang di sini. Yang berapa? Yang warna merah. Kesukaan ibu-ibu, karena ibu-ibu itu adalah mata duitan. Kalau 100.000 semuanya masuk ke keropak, insya Allah masjid 1 tahun selesai. Allahumma. Amin. Saya dulu diceritakan oleh guru saya. Jadi pagi jam 7 itu ngajinya kitab Tafsir Jalalain. Setelah selesai kitab Tafsir Jalalain ditutup, Kiai bercerita sama santri-santri. Di antaranya dulu ada saya duduk di depannya. Guru saya bercerita, ada satu orang namanya Haji Dul Karim. Siapa Bu? Haji Dul Karim. Istrinya namanya Siti Karimah. Terus tetangga sebelahnya ada namanya Dul Bahil. Istrinya Ummul Bahilah, biangnya Medit. Lah, di suatu saat pas waktu maghrib lagi hujan turun, ada tamu yang datang. Ke siapa? Ke Haji Dul Karim. Barangkali di sini ada namanya di Dul Karim, saya pinjam dulu namanya sebentar. Lah, assalamualaikum. Ini ada yang datang. Celananya pendek sambil robek-robek, kaosnya juga pun robek-robek. Baca salam kepada Haji Dul Karim. Kata Haji Dul Karim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya tamu sampean hari ini. Iya terus. Saya 1 minggu udah makan, lapar, minta makan. Loh ya, masuk dulu. Ini Pak Haji Dul Karim luar biasa. Masuk dulu. Setelah masuk, duduk. Setelah duduk, bilang sama uminya di dalam. Mi, ini ada tamu, katanya lapar, 1 minggu udah makan. Coba masak nasi, langsung ada ayam di belakang disembelih, nanti dipasak dengan nikmat, nanti disuguhkan ke tamu ini. Tapi karena memang waktu maghrib, ibunya di dalam sibuk. Tamu ini, yuk kita sholat maghrib dulu berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah selesai, pulang ke rumah, udah disajikan makanan yang sudah disajikan oleh istrinya, yaitu Siti Karimah.
Ayo tamu silakan makan dengan sesukamu. Setelah makan ya nambah lagi, setelah nambah lagi maklum ya sampai 3 piring habis. Setelah itu hujan belum reda masih turun. Kata Haji Abdul Karim, udah begini aja, kamu jangan pulang masih hujan. Sekarang bermalam di rumah saya saja. Duh, kamarnya sudah disediakan, kasurnya sudah disediakan, tidur aja di sini. Tamu ya, habis makan disuruh istirahat ya seneng ya. Akhirnya masuk kamar, Pak Haji Abdul Karim bilang, sudah kamu di situ istirahat dengan enaknya dan saya pintunya kunci. Tak, oleh Pak Haji itu dikunci. Ini orang tidur. Setelah tidur jam 1 malam bangun. Kenapa bangun? Oh, habis makan 3 piring ingin ngising. Apa Bu? Ingin ngising. Pintunya dikunci. Pintunya dikunci oleh Pak Abdul Karim. Dia teriak-teriak, Pak Haji, saya ingin ngising. Pak Hajinya nggak dengar karena di belakang. Akhirnya tamu ini ngising di atas kasur. Oh, ya Allah. Ngising di atas kasur. Jam 4 subuh Pak Haji Abdul Karim bangunin orang lagi tidur, dibuka kunci. Ini tamu bilang, Pak Haji saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Emang kenapa? Saya ngising. Saya ngising. Ya udah enggak apa-apa, sekarang sampean ikut saya berjamaah subuh. Bu, sini Bu, yang di dalam tuh. Dipanggil apa Pak? Itu katanya tamu tadi ngising di atas kasur. Coba nanti dibersihkan. Saya mau sholat berjamaah subuh di masjid dengan tamu ini berangkat. Si ibu sibuk membersihkan kamar tamu yang tadi di atas kasurnya ada tai. Oh, tai. Bahasanya tai ya? Iya. Sopan tadi, bilang tai sopan. Boten. Kenapa diucapin? Yang memang bahasa nengok kasar kan. Oh, bahasa gitu. Yeah. Akhirnya dibersihkan oleh ibu namanya Siti Karimah. Kok dibersihkan di situ nggak ada apa bau enggak, tapi yang ada wangi. Setelah diberesin itu apa? Kasurnya diberesin, ternyata yang warna kuning-kuning itu di atasnya kayak atos itu ya, kayak atos. Setelah dilihat-lihat kok kuningnya lain, kayak kuning yang ada di toko emas. Kuning emas. Akhirnya lebih dekat, masih ragu. Ini kayak bukan tai, tapi dilihat-lihat kayak emas. Akhirnya sudah beresin semua, ini dimasukin ke wadah. Abaji datang dari masjid, kok dengan tamunya. Ternyata tamunya bilang, Pak Haji saya langsung pulang aja, soalnya saya ditunggu oleh keluarga saya. Ini tamu pulang, Pak Haji masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, udah selesai belum? Sudah Pak, tapi Pak ini di atas kasurnya kok baunya wangi. Terus ini di atas kasur ada satu kayak seperti emas gitu ya. Coba lihat. Setelah dilihat, oh iya. Paginya dicek ke toko emas. Kalau Bumi Ayu itu ada toko emas HDJ Jamali. Setelah dicek di toko emas, ini emas asli, bahkan ini bukan emas sembarangan. Kata yang punya toko emas, Pak Haji mau dijual enggak? Mau dijual. Akhirnya emas ini dijual, dibeli 2 kali lipat emas yang ada di toko itu, karena ini emasnya lain. Emas dari mana? Emas dari surga langsung minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijual berapa ratus juta, akhirnya sebagian untuk bangun rumah renovasi, yang sebagian buat kendaraan mobil. Alhamdulillah. Tetangga sebelahnya tadi namanya Pak Haji Dul Bahil dan Umi Bahilah. Lihat tetangga rumahnya bagus, ngomong, Bu, itu Pak Haji Abdul Karim kok rumahnya bagus, mobilnya baru. Coba tanya, dapat uang dari mana? Akhirnya si ibu ini datang ke siapa? Ke Siti Karimah. Bu,
ini rumahnya bagus, mobilnya baru, dapat uang dari mana? Cerita tadi tuh, datang tamu, diberi makan, disuruh bermalam, disuruh istirahat. Pas ternyata paginya ada apa Mas? Ada berak lah ya. Kalau tai kayaknya kasar ya Mas ya. Anak kecil juga udah bilang kasar ya. Cerita, oh terus gimana? Gini. Oh iya, cerita nih. Siti bayilah kepada Dulbahil, Pak. Kata Siti Karimah, katanya kemarin ada tamu. Setelah ada tamu, minta makan, dikasih nyembelih ayamnya 1. Setelah makan langsung suruh istirahat di kamar. Setelah istirahat di kamar, ternyata di situ ada berak. Setelah dibersihkan jadi emas. Kidul Bahil ngomong dalam hatinya, oh iya, gini aja Bu, kita juga besok nyembelih ayam jago 3. Sediakan kamar 3. Nanti saya yang akan megat tamu yang di jalan, barangkali ada tamu yang lewat. Lah, 1 ditanya mau kemana? Mau ke sawah. Mampir, makan. Setelah makan masuk kamar, bermalam di sini. 1 kayak lagi yang lewat, pegang. Siapa? Mau kemana? Mau ke pasar. Masuk dulu, makan. Masuk kamar, istirahat di kamar. Sampai 3 orang. Kata Pak Haji Dulbahil, Pak Haji Dul Karim cuman 1. Dapat emasnya berkilo-kilo sampai bisa bungin rumah dan beli mobil. Saya ayamnya 3, kamarnya 3, tamunya 3. Setelah selesai makan, tamunya suruh masuk kamar, kunci, udah kamu ngising di situ. Akhirnya tamu 3 ini semuanya ngising. Berak. Kata Pak Dulbahil, Bu, ini udah waktunya subuh, tamu dibangunin. Langsung kamu nanti beresin kamarnya, saya sholat subuh ke masjid. Setelah Abah Bahil ini ke masjid sholat subuh, langsung pulang ke rumah. Gimana Bu? Tetap masih utuh, bau tai. Kenapa seperti ini? Kalau yang tadi Pak Haji Dul Karim itu ikhlas meladeni tamu, tapi Pak Dul Bahil ini karena iri sama Pak Dul Karim, makanya nomor 1 dalam sedekah itu harus ikhlas. Supaya apa? Supaya jadi barokah. Allahumma amin ya robbal. Yang ketiga, kata As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zamid, tidak akan pernah selamat dari fitnah akhir zaman ini kecuali wassalatu ala nabiyil mukhtar, orang-orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, barang siapa umatmu membaca salawat 10 kali, nanti saya yang menuntun di jembatan Siratal Mustaqim langsung masuk surga. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, barang siapa umatmu membaca sholawat 10 kali, saya yang akan memberikan minuman telaga Kausar langsung kepada sang pembaca. Allahumma Amin. Yang ketiga, kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, dikala umatmu membaca sholawat 10 kali, saya akan sujud di hadapan Allah. Tidak akan aku pernah angkat sujudku kecuali orang yang membaca sholawat diampuni semua dosa-dosanya. Allahumma Amin. amin ya robbal. Yang keempat, malaikat Ijrail. Bu, kenal nggak sama malaikat Ijrail? Pura-pura tidak tahu, takut ya. Malaikat Ijrail itu pencabut nyawa. Kata malaikat Ijrail, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat umatmu 10 kali, aku nanti yang akan mencabut nyawanya seperti mana dicabut nyawanya para nabi, para mursalin. Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا لدنا وجميع مشايخنا ومؤلمنا لبتنا وطالبتنا هذا إلى يوم الآخر sareng-sareng Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana ladana wa jami'a masyayikhina limina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Ibu-ibu khusus Allahumma salli. Bapak-bapak diam. Bapak-bapak, Allahumma salli. Bapak-bapaknya bisa apa anda ya? Allahumma salli Salim ala Sayyidina Muhammadin busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal. Barang siapa yang membaca sholawat busro setelah habis sholat subuh 41 kali, satu, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, diberikan keturunan soleh solehah. Kata siapa? Kami ijazah daripada Al-Habib Segaf Baharun. Insya Allah barang siapa yang mengamalkannya di ujung akhir, insya Allah mautnya, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dewi Sulu bisa nggak sholawat barusan? Bersama Pak Kiai dituntun ya, supaya pinter. Nggak bisa. Yang bisa apa? Yang bisa apa? Sallallahu ala Muhammad bisa ndak? Ndak bisa. Bisanya apa?
Apa misalnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bisa enggak? Coba. Oh, enggak bisa. Balonku ada 5 bisa enggak? Masih enggak bisa. Malu sebetulnya. Sebetulnya bisa. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya meletus, balon hijau, dor. Masih luar biasa ini. Ini malu sama Kang Haji kayaknya. Jadi mudah-mudahan doakan satu kali lagi Wisnu Ginanjar Wisnu Kawirian dijadikan oleh Allah anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Kewajiban orang tua untuk anaknya ada 4. Ini jelasan terakhir ya. Yang pertama islahul jasadi, untuk meluruskan jasadnya, dalam arti berikan makan yang halal ya, berikan makan yang halal, karena makanan itu nomor 1. Dikala makanannya halal, insya Allah kesananya nyambung kesolehan anak yang dituju. Maaf, dikala punya anak disuruh sekolah males, disuruh ngaji males, suruh sholat males, suruh makan suruh makan males. Oh, males ya. Suruh mandi males. Awas, hati-hati, jangan dipaksakan anak itu, tapi coba introspeksi diri, muhasabah diri, makanannya bagaimana, makanannya bagaimana. Yang kedua, maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua atau yang masih muda, kata Imam Ghazali Hujatul Islam, dalam proses pembikinan anak itu pun harus tahu kita. Jadi Imam Ghazali melarang suami istri itu berhubungan intim, tidak boleh qabla subhi wa ba'dahu, tidak boleh berhubungan intim sebelum sholat subuh atau seba'da sholat subuh sampai waktu isyraq. Itu tidak boleh. Barangkali jadi anaknya bandel, anaknya ngelawan, akibat apa? Akibat waktu ya, yang kita tidak paham. Yang kedua, tidak boleh berhubungan intim suami istri qabla subhi qoblal maghribi wa ba'dahu. Tidak boleh berhubungan suami istri sebelum waktu maghrib atau setelah sholat maghrib sampai waktu isya. Tidak boleh. Kenapa? Dikala jadi anaknya bandel, anaknya ngelawan. Kenapa Imam Ghazali menjelaskan seperti ini? Berarti ada waktu-waktu khusus secara aturan Islam supaya anaknya menjadikan anak yang soleh dan solihah. Yang terakhir, tidak boleh kata Imam Ghazali malam takbir. Apa Bu? Malam takbir, orang-orang takbiran kok bikin anak semuanya. Itu nanti dikala jadi anak-anaknya bandel, ngelawan sama orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua, kewajiban seorang bapak kepada anak islahul akidah, meluruskan akidahnya. Ini anak sepantaran begini, akidahnya harus betul-betul ya disampaikan. Makanya orang tuanya dengan kesibukannya akhirnya dipasrahkan ke kiai yang wajib memberikan tentang ilmu akidahnya. Terus yang ketiga, islahul fikriyat, wajib kepada orang tua terhadap anak untuk meluruskan pemikirannya. Pikirannya itu diisi dengan ilmu, diisi dengan ilmu. Ini di Hitan berapa tahun Pak umurnya? Wisnu 8 tahun. Udah lewat 1 tahun dari 7 ya Pak. Jadi tentang tata cara sholatnya, bacaannya, prakteknya sudah mulai harus tahfiz itu, supaya hafal. Dikala 10 tahun 10 tahun tidak sholat, wajib dipukul oleh
abahnya, oleh ibunya. Inilah pendidikan Islam. Yang terakhir adalah islahul adabiyah, untuk meluruskan akhlak tata krama. Maka di pondok pesantren itu diperbesar tentang akhlak supaya bagaimana anak-anak kita itu hormat terhadap orang tuanya. Dan Al-Quran sudah menjelaskan, kul wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa kul qaulan karima. Lah, kita berbicara dengan orang tua itu harus ada tata cara ya. Tidak boleh kita ngobrol dengan orang tua matanya ke atas, harus tunduk begini. Ini akhlak dijelaskan. Setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ada akhlak, kurang manfaat ilmunya. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan, dikala kita akan masuk pondok pesantren, kalau bisa kita 1 minggu di situ lihat gimana akhlak kiainya, gimana akhlak para keluarganya, nanti dilihat bagaimana akhlak santri-santrinya. Dikala sudah akhlaknya bagus, masuk situ. Tapi dikala tidak ada akhlak, maaf, karena di atas ilmu ada akhlak. Ini tata cara sopan santun ya, rendah diri sudah diajarkan semasa diri seperti ini. Mas Ginanjar Wisnu Kawirian, insya Allah Allah jadikan anak yang soleh. Dengan doa banyak orang seperti ini, mudah-mudahan satu kali lagi Ananda Ginanjar Wisnu Kawirian jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Berdiri sini, berdiri sini, berdiri sini. Berdiri begini menghadap sini. PC-nya dibuka, PC-nya dibuka. 8 tahun sudah NU, luar biasa. Allahumma amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Turuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra wa idha wa idha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Soleh ya. Dengan doa bersama, pastikan Allah mensolehkan anak ini. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin yang bisa sampaikan Kang Haji di malam ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Khusus buat duda-duda yang ada di tempat ini, kalau ada umur panjang, mudah-mudahan cepat kawin lagi. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah Kang Haji kurang panjang, boleh diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatanlah maito hasanah ingkang disampaikan Al Mukarram